Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ahmad Lutfi selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Izin memperkenalkan diri, saya Dini Meza Farani dengan NIM 211010501286. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul pengaruh debt to asset ratio dan return on equity terhadap harga saham pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2014 sampai 2024. Yang pertama, latar belakang. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, persaingan bisnis semakin ketat sehingga perusahaan membutuhkan modal besar untuk berkembang. Pasar modal menjadi solusi bagi perusahaan untuk memperoleh dana tambahan dengan menerbitkan surat berharga seperti saham. Namun, harga saham sangat fluktuatif nih karena dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, investor harus cermat dalam menganalisis harga saham agar tidak mengalami kerugian. Salah satu sumber informasi penting bagi investor adalah laporan keuangan perusahaan dan mencerminkan kinerja keuangan dan menjadi dasar pengambilan keputusan investasi. Untuk menilai pengaruh terhadap harga saham, penelitian ini menggunakan dua rasio, yaitu debt to asset ratio yang menunjukkan proporsi utang dalam membiayai aktiva dan return on equity yang mengukur kemampuan perusahaan dan menghasilkan laba bagi pemegang saham. Analisis rasio keuangan ini membantu investor menilai sejauh mana perusahaan mampu mengelola modal dan utangnya secara efisien, sehingga dapat mempengaruhi keputusan investasi di pasar modal, khususnya pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk yang bergerak dalam bidang industri minuman. Selanjutnya, data dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai tertinggi untuk DAR pada tahun 2014 sebesar 75,18, begitu pula dengan ROE sebesar 143,53%, sedangkan harga saham tertinggi pada tahun 2018 sebesar 16.000. Nilai terendah untuk DAR catatan pada tahun 2020 sebesar 50,70%. Dan ROE terendah juga pada tahun 2020 yaitu sebesar 19,93, sedangkan harga saham terendah ditemukan pada tahun 2024 sebesar 6.100. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, apakah debt to asset ratio berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2014-2024. Yang kedua, apakah return on equity berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk 2014-2024. Yang ketiga, apakah debt to asset ratio dan return on equity berpengaruh signifikan secara simultan terhadap harga saham pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2014 sampai 2024. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu menurut Kashmir, debt to asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva rata-rata industrinya yaitu sebesar 35. Menurut Kashmir, return on equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat dan demikian pula sebaliknya. Rata-rata industri untuk ROE adalah 40%. Menurut Siregar, harga saham adalah indikator pengolahan perusahaan yang digunakan oleh investor untuk melakukan penawaran dan permintaan saham. Semakin tinggi harga saham perusahaan, maka semakin baik juga perusahaan tersebut dalam memberikan keuntungan bagi para investor. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisisnya menggunakan hasil data dan angka yang diolah dengan metode statistika. Penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel, yaitu proportive sampling, yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari laporan keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2014 sampai 2024. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode non-participative observation dengan cara studi kepustakaan, artikel, atau data yang tersebar di internet
dan dokumentasi melalui laporan keuangan serta pergerakan harga saham yang diperoleh atau dilihat dari website perusahaan dan Yahoo Finance. Peneliti ini menggunakan beberapa teknik analisis data untuk menguji variabel, yaitu yang pertama, analisis statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonialitas, dan uji asumsi klasik. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda. Keempat, uji hipotesis, yaitu menggunakan uji T dan uji F. Yang kelima, uji koefisien korelasi. Dan yang keenam, uji koefisien determinasi dengan menggunakan ajus R-square. Hasil penelitian dalam uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa harga saham sama dengan 23120,350, DAR-nya minus 329,748 dan ROE-nya 88,741. Diartikan jika DAR dan ROE bernilai 0, maka harga sahamnya akan bernilai sebesar 23120,350. Setiap kenaikan 1% pada DAR akan menurunkan harga saham sebesar minus 329,784. Sedangkan setiap kenaikan 1% pada ROE akan menurunkan harga saham sebesar 88,741. Dalam uji hipotesis melalui uji T menunjukkan bahwa D secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham karena nilai signifikasinya sebesar 0,081 lebih besar daripada 0,05 dan nilai T itu yaitu minus 1,99 lebih kecil daripada 2,306 T tabel. Karena itu AHO diterima dan AH ditolak. Sedangkan ROE secara parsial berpengaruh signifikasi terhadap harga saham karena signifikannya sebesar 0,01 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitungnya 3,013 lebih besar daripada T tabel 2,306. Oleh karena itu AHO ditolak dan AH diterima. Melalui uji F menunjukkan bahwa DAR dan ROE secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham karena nilai signifikasinya sebesar 0,048 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai TF hitungnya yaitu 4,558 lebih besar daripada 4,26 F tabel, maka AHO ditolak dan H diterima. Berikutnya bisa dilihat dalam uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan variabel debt to asset ratio dan return on equity secara bersama-sama mempengaruhi harga saham sebesar 41,60%. Sedangkan sisanya yaitu 58,40% dipengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa debt to asset ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2014-2024. Return equity secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2014-2024. Sedangkan debt to asset ratio dan return equity secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2014-2024. Sarannya yaitu pertama, bagi perusahaan harus berupaya meningkatkan rasio profitabilitas perusahaannya agar dapat mempengaruhi peningkatan laba, sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi dan meningkatkan harga saham. Yang kedua, bagi investor yang ingin menambahkan modal ke dalam perusahaan dan cara investor, sebaiknya melakukan analisis terlebih dahulu. Salah satunya dengan menggunakan analisis rasio keuangan untuk meminimalisir kerugian yang akan dihadapi ke depannya. Yang ketiga, bagi peneliti berikutnya diharapkan mengembangkan jumlah variabel-variabel yang akan teliti sebagai variabel yang diduga dapat mempengaruhi harga saham. Sebab tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penelitian mencakup lebih banyak variabel akan dapat menghasilkan kesimpulan atau pengaruh yang lebih baik. Sekian hasil presentasi skripsi saya. Apabila ada perkataan yang kurang atau tidak jelas, maaf dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.